Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang menarik. Dan harapan saya apa yang coba saya sharingkan ini dapat membantu dan memberkati teman-teman muda. Saya coba sharing tentang cara meluluhkan hati seorang pria. Dan saya percaya setiap orang punya standar, tentunya standar yang baik. Dan saya akan coba share hal-hal yang memang positif yang harus kita lakukan, hal-hal yang benar yang harus kita lakukan, yang menarik perhatian dia sehingga dia menjadi luluh hatinya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk meluluhkan hati seorang pria? Dan saya berdoa ini memberkatimu teman-teman wanita. Yang pertama, jadilah wanita penolong. Firman Tuhan berkata, aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan. Jadi jelas bahwa wanita dijadikan Tuhan jadi penolong. Nah, penolong artinya bisa diandalkan, bisa diharapkan, bisa dipercaya, dan hasilnya membantu orang lain. Nah, kalau kita berfungsi sebagai penolong ya, maka orang lain akan rasakan apa yang kita lakukan. Nah, artinya kalau teman-teman wanita berfungsi sebagai penolong, maka apa yang kamu lakukan pasti akan dirasakan oleh orang lain. Dan termasuk pria yang mungkin kamu sukai akan mendengar dan melihat, bahkan merasakan apa yang kamu lakukan. Saya percaya ini akan menyentuh hatinya. Ini akan menyenangkan hatinya jikalau dia tahu bahwa kamu adalah wanita yang suka menolong, bukan cuma untuk dirimu tapi juga untuk orang lain. So, yang pertama untuk meluluhkan hati seorang pria adalah jadilah penolong. Saya harap teman-teman wanita yang nonton ini, engkau adalah wanita penolong. Nah, kemudian adalah jadilah wanita yang lemah lembut. Ya, sekali lagi lemah lembut. Sebab kelembutan hati yang kita punya akan membuat orang damai sejahtera. Kelembutan hati yang kita punya akan buat orang sukacita, bahkan mengalami kebahagiaan. Tapi sebaliknya, kalau kita orangnya adalah orang yang terkesan kasar, maka orang lain tidak tertarik. Untuk itu, untuk meluluhkan hati seorang pria, kita harus lemah lembut. Apalagi pria yang Anda sukai adalah pria yang memang tidak sembarangan. Dia mencari kualitas. Kualitas dalam arti karakter. Kualitas dalam arti attitude. Nah, kalau dia utamakan itu, maka ketika engkau lemah lembut, maka itu masuk poinnya. Poin yang dia cari masuk di dalam dia. Maka itu akan meluluhkan hatinya. Nah, saya dapati ada wanita tertentu parasnya cantik, kelihatan lembut, tapi begitu ketemu, ya ampun, judesnya luar biasa, mengecilkan orang. Ya ketemu 1-2 kali, ya udah males jadinya. Karena apa? Tidak punya yang tadi yang saya katakan, kelembutan. Tapi kalau dia lemah lembut, kita juga gimana ya, adem gitu loh. So, cara meluluhkan hati seorang pria yang kedua adalah jadilah pribadi yang lemah lembut. Nah, kemudian yang ketiga adalah jadilah pribadi yang suka melayani atau punya jiwa sosial yang tinggi. Artinya kita gampang empati dengan orang lain, gampang tersentuh hatinya. Dan ini yang perlu kita tahu, kita nggak sekedar empati,
kita tidak sekedar tersentuh hatinya, tapi kita melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Nah, bagi saya wanita cantik sesungguhnya bukanlah kepada parasnya, karena sesungguhnya cantik paras ini kan relatif. Yang menurut saya cantik belum tentu menurut orang lain itu cantik. Jadi itu relatif sebenarnya. Tapi ada satu kecantikan yang luar biasa dari inner beauty dari seorang wanita, yaitu ketika dia memiliki rasa empati, rasa simpati, dan dia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Inilah kecantikan yang berhati mulia. Nah, kalau ada wanita yang seperti ini, maka laki-laki atau pria yang normal akan tersentuh hatinya, akan terberkati hidupnya melihat wanita model seperti ini. Tapi kalau pelit, hitung-hitungan, pemalas, ya gimana coba? Yang begini, ya gimana orang mau simpati, gimana orang mau dekat sama dia kalau modelnya seperti ini. So, untuk meluluhkan hati seorang pria, maka jadilah wanita yang memiliki jiwa sosial atau jiwa melayani. Dan saya percaya laki-laki yang punya prinsip benar, laki-laki yang punya cara pandang ke depan, dan laki-laki yang tidak sembarangan ketika dia melihat wanita berjiwa sosial, maka hatinya akan tersentuh. So, untuk meluluhkan hati seorang pria, milikilah jiwa sosial dan jiwa melayani. Nah, kemudian yang keempat, untuk meluluhkan hati seorang pria, maka yang keempat adalah jadilah wanita yang mau mendengar. Ya, inilah kejelekan yang bisa kita lakukan, yaitu apabila kita lebih suka didengar orang lain apa yang kita bicarakan, apa yang kita keluhkan, dan kita tidak mau mendengar orang lain. Itu adalah sebuah kejelekan. Nah, tapi kalau Anda jadi wanita yang suka mendengar apa yang orang sampaikan, mendengar keluh kesah orang lain, dan bukan cuma mendengar, tapi sampai kepada action, maka ini akan menyentuh hati banyak orang kalau Anda suka mendengar dan terlebih melakukan apa yang orang lain sampaikan ke Anda. So, untuk meluluhkan hati seorang pria, jadilah wanita yang suka mendengar. Jangan maunya kamu terus yang didengar, kamu terus yang mendengar. Itu kan namanya egois. Tapi kalau kamu suka mendengar, maka kamu akan meluluhkan hati semua orang, bahkan hati si pria tersebut. Nah, kemudian yang kelima, untuk meluluhkan hati seorang pria, jadilah wanita yang suka berdoa. Nah, berdoa itu punya kuasa untuk mengubahkan, terlebih mengubah hati, pemikiran, dan karakter kita. Kalau doa itu datang dari kesungguh-sungguhan untuk mencari Tuhan. Jadi kalau kita memang orang yang suka berdoa karena kesukaan, maka itu akan mengubah karakter kita. Yang keras jadi lemah lembut, yang sombong jadi rendah hati. Nah, ketika kita berdoa, maka percayalah, apa yang orang lihat dari kita, apa yang orang rasakan dari kita adalah hal yang manis. So, kalau mau meluluhkan hati seorang pria, jadilah wanita yang suka berdoa. Tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan itu. Sekali lagi, tujuannya berdoa bukan untuk meluluhkan dia, bukan. Tapi apa yang kita lakukan ini akan berdampak ke dia, bahkan ke orang lain. So, sukalah berdoa, itu akan menarik perhatian banyak orang, bahkan pria yang mungkin kamu sukai. Dan ingat, berdoa bukan cuman kebiasaan, bukan karena agamawi. Berdoa itu karena kesukaan atau gaya hidup. So, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, untuk meluluhkan hati
seorang pria. Yang keenam adalah jadilah wanita yang sabar. Sabar itu sangat-sangat dibutuhkan. Orang kalau tidak sabar, orang kalau terburu-buru, maka orang itu akan tabrak sana sini. Orang itu akan banyak melakukan kesalahan-kesalahan karena tidak sabaran. Saya ingat satu kali saya terburu-buru ya, terburu-buru, tergesa-gesa ya. Saya hendak berangkat ke airport dan saya lihat sisa tidak lama lagi jam penerbangan saya, dan saya terburu-buru ya, terburu-buru, tergesa-gesa, dan tentu saking terburu-burunya saya angkat koper saya karena ingin cepat. Terus kemudian kecepatan mobil juga yang membawa saya juga lebih cepat dari biasanya, dan sampai di tempat check-in saya tanya ke petugasnya untuk check-in penerbangan, dan dia bilang penerbangannya bukan hari ini tapi besok. Itu rasanya jengkel luar biasa. Karena apa? Tergesa-gesa, terburu-buru. Dan dari situ saya belajar untuk dalam hidup ini harus tenang. Nah, sama halnya dengan kesabaran. Kalau kita orang yang sabar ya, orang yang bisa menahan diri ya, orang yang tidak gampang meledak-ledak, tapi kita sabar, maka kita akan menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang bisa berdoa, dan kita terbebas dari tergesa-gesa, terburu-buru yang akhirnya akan menolong kita. Nah, kalau kita juga sabar, ini akan menarik perhatian, atau ini akan berdampak dengan orang sekitar kita. Mereka akan lihat, oh orang ini sabar, diejek sabar, difitnah sabar, dijelek-jelekkan sabar. Nah, ini akan dilihat orang, ini akan diceritakan orang bahwa kamu adalah wanita yang sabar. Tapi kalau kamu sedikit dibicarakan, sedikit digosipkan, difitnah, kamu langsung ngomong yang tidak baik, kamu langsung ngebalas, kamu langsung merancangkan hal-hal yang buruk, maka orang akan ceritakan, oh itu nggak sabaran orangnya, kurang baik lah, nggak rekomendasi lah. Maka ini juga akan merugikan. Nah, untuk meluluhkan hati seorang pria, maka jadilah wanita yang sabar ya. Karena kalau kamu sabar, kamu akan menuai hal yang manis. Dan yang terakhir, cara meluluhkan hati seorang pria, yang terakhir adalah jadilah wanita yang takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan tentunya akan mempengaruhi seluruh pola kehidupan kita, cara kita hidup, kebiasaan kita, cara berpikir kita, semua diubah. Cara berbicara kita, semua diubah kalau kita takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, otomatis karakter kita akan berubah. Nah, ketika karakter kita berubah, maka orang di sekitar kita akan merasakan dampaknya, akan menikmati buah dari pendekatan kita dengan Tuhan. Dan saya percaya orang di sekitar akan merasakan sukacita. Orang sekitar akan merasakan terberkati. Termasuk dia yang pria yang mungkin kamu sukai, dia juga akan merasakan apa yang kamu alami waktu dekat dengan Tuhan. Kamu berubah, karaktermu manis, sikapmu manis, akan dia rasakan juga. Itulah yang akan meluluhkan hatinya. So, ketujuh hal ini adalah hal yang sangat penting yang wajib dimiliki seorang wanita untuk tampil menjadi berkat, menyentuh hati banyak orang, bahkan meluluhkan hati pria yang dia sukai. So, ketujuh hal ini saya berdoa ada dalam kehidupanmu, teman-teman wanita, sehingga engkau mendapatkan pria yang benar-benar mencintai engkau dan engkau cintai. So, ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa.
hari yang penuh dengan mujizat Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.